berbagi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita bisa melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah terutama bagi seorang laki-laki. Seperti biasanya kita setiap Rabu dan Jumat subuh membacakan buku tanya jawab agama yang disusun pimpinan Tanjik Muhammadiyah Pusat. Adapun bab judul masalah yang membacakan ini masalah alam kubur dan akhirat. Seperti beberapa waktu lalu bab judulnya waktu dan surga di neraka. Itu tergantung perbuatan dan amal seseorang. Selanjutnya ulun membacakan bab judul yang judulnya kehidupan di alam kubur. Pertanyaannya sebagai berikut: bagaimana kehidupan di alam kubur itu? Apakah mendapat siksa bila berbuat dosa dan mendapat nikmat bila berbuat baik di dunia? Apakah anak yang saleh dapat mengurangi siksa kubur? Pertanyaan dari Anisah dari Madiun. Jawabannya sebagai berikut. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, akan kita dapati pengertian bahwa di alam kubur nanti manusia akan diberi isyarat akan hasil amal perbuatannya di dunia beserta hasilnya. Yang baik akan mendapatkan surga dan sebaliknya yang jahat akan menjadi penghuni neraka. Hal ini dapat dipahami antara lain dari hadis yang artinya, sesungguhnya apabila meninggal salah satu di antaramu, maka ditampakkan kepadanya setiap pagi dan sore tempat tinggalnya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah tempat tinggalnya. Dan apabila dia ahli neraka, maka nerakalah tempat tinggalnya. Kemudian dikatakan, inilah tempat tinggalmu sampai nanti engkau dibangkitkan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Dengan ditunjukkannya hasil kebaikan yang akan diberikan nanti berupa kenikmatan. Sebaliknya diperlihatkan akibat yang akan diberikan kepada seseorang yang berbuat jahat berupa hukuman dan siksa. Dalam pada itu banyak riwayat yang sahih menyebutkan akan diberikannya siksa kubur itu bagi orang tertentu, seperti kurang menjaga kebersihan dan suka mengadu domba. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi melewati dua kuburan, maka beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya keduanya tidak disiksa di kubur karena sebab yang besar. Satu di antara keduanya disiksa karena tidak bersih dari air kencingnya, dan yang satu lagi karena suka mengadu domba. Kemudian Nabi meminta untuk diambilkan pelepah rumah dan membelahnya menjadi dua. Selanjutnya beliau bersabda, mudah-mudahan meringankan mereka selama belum kering keduanya.
Hadis lain menerangkan bahwa Nabi keluar dari rumah di waktu maghrib. Kemudian Nabi mendengar suara, lalu beliau bersabda, Yahudi sedang disiksa di kuburnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Ayyub. Mengenai siksa kubur bagi orang yang berbuat dosa, sesuatu hal yang tidak perlu diragukan lagi, mengingat tuntunan Nabi yang selalu dibaca pada waktu sholat, di waktu duduk tahiyat akhir, yang mohon perlindungan dari 4 hal, yaitu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, serta minta perlindungan dari fitnah dajjal. Dasar tuntunan ini antara lain diriwayatkan oleh Muslim. Mengenai doa anak, apakah dapat mengurangi siksa kubur orang tuanya yang berdosa, tergantung kehendak Allah. Doa anak terhadap orang tuanya termasuk doa yang mudah dikabulkan, sehingga doa anak terhadap orang tuanya dapat dilakukan dan dapat pula meringankan siksa kubur. Kalau permohonan anak kepada orang tuanya yang muslim agar orang tuanya mendapat maghfirah, ampunan dari Allah, itu diterima. Demikian penjelasan dari buku ini. Artinya memang di alam kubur itu gambaran dari, kalau dikasihkan artinya gambaran dari kehidupan selanjutnya. Artinya di situ ditampakkanlah kehidupannya orang ketika orang dalam kubur itu, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, seperti yang beberapa hadis tadi sampaikan. Terus ada pun doa orang tua itu murni bisa membantu orang tua selama itu mendoakan untuk kebaikan orang tuanya dan mendapat ampunan dari Allah, itu diterima. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.